Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut. Peramal? Raja langsung berdiri. Bawa dia ke sini. Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu." Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu. "Benarkah? Atau ini hanya omong kosong?" Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. "Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang," gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa 1 buah kendi air dan seikat rumput. "Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka." Raja tertawa. "Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu Nawas pun datang kepada Zarban. "Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati?" Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, "Kau akan mati besok pagi."
setelah ayam pertama berkokok. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset. Wah, wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan satu kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, peramal palsu. Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah. Baiklah. Aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut. Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan. Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas? Ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat. Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perjalanan ke bulan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan perasaan yang aneh. Ia duduk di balkon istana sambil menyeruput teh hangat dan memandang ke langit. Di sana, bulan masih tampak samar-samar, seolah menantang. Bagaimana rasanya pergi ke bulan? Ya, gumam sang raja. Tiba-tiba, muncullah ide gila di kepalanya. Aku ingin seseorang dari kerajaanku pergi ke bulan. Dan yang paling cocok tentu saja Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang seperti biasa, mengenakan jubah putih, dan sorban yang agak miring. Ia tersenyum tenang, meski firasatnya berkata akan ada tugas aneh hari ini. Abu Nawas, seru sang raja sambil menunjuk langit. Kau harus melakukan tugas penting demi kerajaan ini. Apa gerangan, Baginda? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Kau harus pergi ke bulan. Abu Nawas langsung terdiam. Ia menoleh ke langit, lalu ke wajah raja. Kemudian ia menoleh ke langit lagi, kali ini sambil menyipitkan mata. Ke bulan, Baginda? Tanyanya, memastikan telinganya tak salah dengar. Benar. Semua kerajaan sedang berlomba-lomba menjelajah bintang. Masa kerajaan kita tertinggal? Kau yang paling cerdas. Pergilah ke bulan dan laporkan apa yang ada di sana. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, Baginda. Tapi tentu ini memerlukan persiapan yang luar biasa. Selama 7 hari 7 malam, Abu Nawas sibuk di halaman rumahnya. Ia membuat sebuah roket dari drum minyak bekas, daun kelapa, dan tangga bambu. Di sekelilingnya tertulis besar-besar, roket menuju bulan, dilarang ganggu, sedang uji coba. Warga desa berkumpul. Anak-anak tertawa, orang dewasa geleng-geleng kepala. Tapi Abu Nawas justru memasang wajah serius, seolah dia benar-benar insinyur luar angkasa. Wahai warga, aku butuh sukarelawan sebagai bahan bakar cadangan, serunya. Semua langsung bubar dalam hitungan detik.
Lalu pada hari ke-8, ia datang ke istana membawa roketnya yang ditarik oleh keledai. "Baginda," kata Abu Nawas, "saya siap terbang ke bulan." Sebuah lapangan luas disiapkan sebagai tempat peluncuran. Abu Nawas naik ke dalam drum yang diberi jendela kecil, lengkap dengan helm tempur tua dan pelindung dada dari kelapa. Ia menghitung mundur. 3, 2, 1, buak. Tiba-tiba asap mengepul dari belakang drum. Ternyata itu hanya bubuk kayu dan mercon. Roket bergoyang, lalu diam. "Aku sedang berada di atmosfer," teriak Abu Nawas dari dalam. Semua penonton bertepuk tangan, antara kagum dan bingung. Sang raja menyipitkan mata. Dia belum terbang, tapi sudah masuk atmosfer. Setelah 5 menit dalam drum, Abu Nawas keluar dengan langkah gontai. "Lapor, Baginda. Saya sudah ke bulan." "Cepat sekali?" tanya sang raja. "Waktu di bulan berbeda, Baginda." 5 menit di sini sama dengan 5 hari di sana, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Sang raja mengangguk-ngangguk meski terlihat makin bingung. "Lalu apa yang kau temukan di bulan?" Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil. "Ini, Baginda. Tanah dari bulan. Lihat, warnanya beda. Baunya seperti bakwan gosong." Raja mencium, mengernyit, lalu tetap mengangguk. "Dan siapa yang kau temui di sana?" "Seekor kambing, Baginda." "Kambing?" "Ya. Ternyata di bulan ada suku kambing pintar. Mereka menyambut saya dengan tarian lingkar bulan." Sang raja nyaris terpingkal, tapi ia menahan tawa. "Kalau begitu, kau harus ke bulan lagi minggu depan," kata sang raja. Abu Nawas tersenyum. "Maaf, Baginda. Rakyat bulan bilang, kunjungan berikutnya baru boleh tahun depan. Katanya mereka sedang panen sinar rembulan dan tidak ingin diganggu." Sang raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang gila." "Gila karena setia pada perintah, Baginda," jawab Abu Nawas dengan hormat. Abu Nawas pulang membawa hadiah dari raja, 2 karung gandum dan 1 keledai baru. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyuruhnya ke bulan. Tapi drum bekas roketnya masih ada di depan rumah, dipakai untuk menyimpan air hujan. Dan setiap malam, Abu Nawas menatap ke langit dan tersenyum. "Tenang saja, wahai bulan. Aku belum lupa tarian suku kambingmu." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Bunga yang bisa berbicara. Di kota Baghdad yang hangat dan penuh kejutan, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar. Ia memakai jubah putih kebanggaannya, sorban yang melilit sempurna seperti gulungan roti, dan sandal yang mulai bolong karena terlalu sering dipakai kabur dari utang. Ia hendak membeli bawang, tapi malah pulang membawa bunga. Bukan bunga biasa. Bunga ini warnanya ungu mencolok dengan kelopak berkilau seperti habis dicuci pakai sabun mahal. Si penjual berkata, "Ini bunga ajaib. Bisa berbicara. Tapi hanya kepada orang yang benar-benar jujur."
Abu Nawas menatap bunga itu curiga. "Kalau begitu, kenapa kau jual murah?" tanya Abu Nawas. "Karena dia tidak pernah mau bicara padaku," jawab si penjual, lalu buru-buru kabur sebelum ditanya lebih lanjut. Abu Nawas, yang terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena rasa ingin tahunya yang luar biasa, membawa pulang bunga itu sambil berkata, kalau dia bisa bicara, semoga tidak cerewet. Di rumah, Abu Nawas meletakkan bunga di meja dan menatapnya dalam-dalam. Ia pun bertanya pelan, "Hai bunga, kau bisa bicara?" Bunga itu diam. "Bisa kau bilang, 'Halo'?" tanya Abu Nawas lagi. Masih diam. Abu Nawas pun mulai menyanyikan lagu dan membaca puisi. Tapi tetap saja, bunga itu hanya goyang pelan ditiup angin, seperti sedang mengejeknya. Namun, saat Abu Nawas tanpa sengaja berkata, "Ah, aku memang bukan orang paling jujur, kadang aku meminjam dan lupa mengembalikan." Tiba-tiba, "Akhirnya kamu ngaku juga." Abu Nawas kaget dan jatuh dari kursi. "Kau bisa bicara?" "Tentu bisa. Tapi hanya jika kau jujur. Lihat, baru kamu ngaku satu hal, aku langsung muncul." Bunga itu berbicara dengan suara cempreng seperti anak ayam yang kecapean. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ini luar biasa. Aku punya bunga cerewet yang cuma mau ngobrol kalau aku jujur." Besoknya, Abu Nawas iseng membawanya ke pasar. "Lihat ini. Bunga ajaib. Bisa bicara jika kalian jujur," serunya. Para pedagang tertarik, lalu mencoba. "Aku jujur, roti ini baru tadi pagi," kata pedagang roti. "Bunga, bohong. Itu roti sisa kemarin sore." "Aku jujur, kain ini dari Mesir," kata pedagang kain. "Bunga, halah, dari gudang tikus Blok Timur." Pasar langsung gempar. Semua orang tertawa dan panik. Dalam sehari, semua kebohongan pedagang terbongkar. Tapi karena terlalu jujur, Abu Nawas pun mulai kena imbas. Saat ia berkata di hadapan Bunga, "Aku lelaki paling hemat di Baghdad." Bunga langsung berkata, "Hemat dari mana? Seminggu lalu kau beli jubah baru, lalu ketinggalan di rumah janda." Semua orang di pasar mendadak hening. Abu Nawas nyaris dicurigai macam-macam. Astagfirullah. Bunga ini tidak punya rem. Karena bunga itu terlalu jujur, Abu Nawas mulai merasa terganggu. Ia pun memutuskan menyimpan bunga itu dalam pot dan menguburnya sementara di halaman belakang rumah. Tapi bunga tetap bisa bicara, bahkan dari dalam tanah. Setiap pagi, saat Abu Nawas sarapan, "Jangan pakai sendok yang itu, tadi sore dipakai keledaimu main-main." Saat Abu Nawas tidur, "Hei, jangan pura-pura mimpi indah. Kau tadi ngorok sambil ngomong utang belum dibayar." Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk menghibahkan bunga itu ke istana Raja Harun al-Rasyid sebagai hadiah istimewa. Di hadapan sang raja, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka, ini adalah bunga kejujuran. Ia bisa membongkar kebenaran di balik setiap kata manusia." Raja tertarik. Ia memanggil seluruh menterinya satu persatu untuk diuji. Menteri pertama, "Hamba selalu setia pada Baginda." "Bunga, tapi diam-diam kau suka menulis puisi tentang putri raja."
Menteri kedua, hamba tidak pernah mencuri. Bunga, lalu kenapa ada sendok emas istana di dalam baju dalammu minggu lalu? Raja terkejut, tertawa, lalu memandangi Abu Nawas. Bunga ini luar biasa, tapi juga bikin repot. Abu Nawas tersenyum, makanya saya serahkan ke Baginda. Saya terlalu jujur, takut kalau rumah saya dijadikan tempat gosip. Beberapa hari kemudian, bunga itu mendadak hilang. Ternyata, bunga itu melarikan diri sendiri ke taman istana, lalu memutuskan untuk diam selamanya karena terlalu lelah bicara. Manusia ini terlalu banyak kebohongan. Aku capek jadi mikrofon kebenaran. Sejak itu, bunga itu dikenal sebagai bunga Abu Nawas, bunga yang hanya berbicara kalau dia mau. Tapi dia tidak pernah mau lagi. Kejujuran itu indah. Tapi jika kejujuran punya mulut sendiri, bersiaplah untuk malu 7 turunan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Rumah di tengah laut. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana Khalifah Harun al-Rashid mendadak heboh. Bukan karena masalah kerajaan, bukan pula karena perang atau pemberontakan. Tapi karena tawa sang Khalifah yang menggelegar hingga mengguncang dinding-dinding istana. Hei, Menteri! Sungguh lucu ide ini. Sangat lucu dan sangat menggoda. Para penasihat istana saling pandang. Mereka tahu, jika sang Khalifah sudah tertawa seperti itu, berarti akan ada yang dikerjai hari ini. Dan benar saja, tak lama kemudian, sang Khalifah memanggil satu nama yang selalu menjadi sasaran dari ide-ide anehnya. Panggil Abu Nawas. Tak lama, Abu Nawas pun datang. Dengan jubah putihnya yang bersih, rompi tortilla khasnya, sorban yang rapi, dan sandal sederhana, ia melangkah tenang menuju singgasana. Hamba datang, wahai Amirul Mukminin. Apa yang bisa hamba bantu kali ini? Senyuman licik muncul di wajah sang Khalifah. Ia bersandar santai sambil menunjuk ke arah laut yang terlihat dari balkon istana. Abu Nawas, aku ingin kau membangun sesuatu yang belum pernah dibangun oleh siapapun sebelumnya. Apakah itu, tuanku? Aku ingin sebuah rumah di tengah laut. Abu Nawas terdiam. Bukan karena tak bisa menjawab. Tapi ia tahu, ini bukan permintaan biasa. Ini adalah ujian. Ujian yang penuh jebakan. Rumah di tengah laut? Abu Nawas mengulang perlahan. Ya. Dan bukan sekadar rumah. Rumah yang kokoh, nyaman, dan bisa ditinggali. Aku ingin melihat hasilnya dalam 3 hari. Para menteri tertawa kecil di belakang. Mereka yakin Abu Nawas tidak akan mampu memenuhi permintaan itu. Tapi seperti biasa, Abu Nawas hanya tersenyum. Baiklah, tuanku. Izinkan hamba melaksanakan perintah ini. Abu Nawas tidak langsung menuju laut. Sebaliknya, ia menuju pasar dan menyewa seekor unta. Tapi bukan untuk mengangkut kayu, batu, atau semen. Ia hanya mengikatkan seutas tali panjang ke leher unta itu. Kemudian, ia membawa unta tersebut ke pelabuhan, dan mulai berjalan menyusuri bibir laut sambil menyeret talinya ke air. Orang-orang mulai berkerumun. Apa yang dilakukan Abu Nawas kali ini? Dia mengukur laut pakai unta.
Mungkin dia sudah gila. Namun Abu Nawas tak peduli. Ia terus berjalan, mengikat ujung tali ke sebuah tiang, dan mencatat sesuatu di buku kecilnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah gulungan kertas besar. "Tuanku, hamba membawa rancangan rumah di tengah laut." Khalifah menyipitkan mata, penasaran. "Menarik. Tunjukkan padaku." Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah gambar seekor unta berdiri di laut, dikelilingi tali, dengan tanda-tanda aneh seperti arah angin, arus ombak, dan kedalaman emosi. "Apa ini?" Sang Khalifah tertawa geli. "Ini, tuanku, adalah perhitungan arah arus laut, suhu air, dan kemungkinan keberadaan jin yang bisa mengangkat fondasi rumah." Khalifah makin terpingkal-pingkal. Para menteri pun semakin yakin Abu Nawas akan gagal. Pada hari ketiga, Abu Nawas datang dengan pakaian sedikit basah. Ia berdiri di hadapan sang Khalifah dan berkata, "Tuanku, rumah di tengah laut sudah selesai." "Apa?" Para menteri mendelik. "Bagaimana bisa? Silakan ikut hamba ke pelabuhan." Dengan iring-iringan penasaran, mereka pun berjalan menuju tepi laut. Tapi sesampainya di sana, tidak ada apa-apa. Hanya laut luas dan ombak yang bergulung. "Mana rumahnya, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke arah horizon. "Rumahnya sudah jadi, tuanku. Tapi, hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar cerdas dan jujur." Khalifah terdiam. Para menteri pun saling melirik. Mereka merasa dijebak, tapi tidak bisa membantah tanpa mengaku bahwa mereka tidak cerdas dan tidak jujur. Khalifah pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang licik. Aku minta rumah di tengah laut, dan kau memberiku pelajaran tentang akal sehat dan kemustahilan." Sang Khalifah akhirnya mengakui bahwa perintahnya memang mustahil. Tapi ia sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang tidak menolak secara langsung, melainkan membalikkan tantangan itu menjadi sindiran elegan. Sebagai hadiah, Khalifah memberinya 20 koin emas dan unta yang sebelumnya ia sewa pun dihadiahkan padanya. Abu Nawas hanya tertawa kecil sambil berkata, "Jika rumah di tengah laut bisa dibangun dengan kata-kata, maka kerajaan pun bisa dijaga dengan akal, bukan hanya pedang." Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menguji Abu Nawas dengan tantangan konyol, karena mereka tahu, Abu Nawas selalu punya cara untuk menang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Hukuman yang ringan. Pada suatu hari di kerajaan Baghdad, Abu Nawas menghadapi masalah besar. Beberapa orang iri padanya dan ingin menyingkirkannya dari kedekatannya dengan Raja Harun al-Rashid. Mereka pun menyusun rencana licik untuk menjebaknya. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Abu Nawas telah menghina raja di belakangnya. Kabar bohong itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja sangat marah dan segera memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan raja, ia tetap tenang. Ia tahu betul bahwa musuh-musuhnya pasti telah menjebaknya. "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau telah menghina dan merendahkanku di belakangku. Apa kau tahu betapa besarnya dosamu?
Tanya raja dengan suara lantang. Abu Nawas dengan sopan menjawab, "Paduka Raja, hamba tidak pernah berani melakukan hal itu. Namun, jika Paduka sudah mempercayai kabar tersebut, hamba tidak bisa mengubah keputusan Paduka." Raja semakin kesal. "Kalau begitu, aku harus memberikan hukuman yang setimpal untukmu." Abu Nawas berpikir cepat. Ia tahu bahwa jika ia membantah secara langsung, raja mungkin tidak akan mendengarkannya. Maka, ia mencoba cara lain. "Paduka Raja yang bijaksana," kata Abu Nawas dengan nada penuh hormat. "Hamba sadar bahwa hukuman adalah hak Paduka sebagai pemimpin negeri ini. Hamba juga tidak ingin melawan titah Paduka. Namun, bolehkah hamba meminta satu hal?" Raja menatapnya dengan penuh selidik. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" "Hamba mohon agar diizinkan memilih sendiri hukuman yang paling ringan untuk hamba jalani," kata Abu Nawas dengan wajah serius. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia merasa tertarik dengan permintaan Abu Nawas yang tidak biasa. "Baiklah," kata raja. "Aku izinkan kau memilih hukuman yang paling ringan. Tapi ingat, kau tetap harus menerima hukuman." Abu Nawas mengangguk hormat dan berkata, "Terima kasih, Paduka." "Maka hamba memilih hukuman tidak dihukum sama sekali, karena itulah hukuman yang paling ringan." Ruangan istana mendadak sunyi. Para penasihat raja, prajurit, dan orang-orang yang ingin menyingkirkan Abu Nawas menahan napas, menunggu reaksi raja. Beberapa detik kemudian, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk pahanya sambil berkata, "Abu Nawas, kau memang selalu cerdik." Aku hampir saja terperdaya oleh kemarahan. Sekarang aku sadar bahwa aku telah terburu-buru mempercayai fitnah yang tidak jelas kebenarannya. Raja kemudian menatap orang-orang yang telah menuduh Abu Nawas dan berkata, "Aku sekarang paham bahwa ini hanyalah tipu daya kalian. Sebaliknya, kalianlah yang pantas dihukum." Mendengar itu, para musuh Abu Nawas langsung gemetar ketakutan. Mereka mencoba meminta ampun, tetapi raja tidak mau mendengar alasan mereka. Sebagai hukuman, mereka harus membersihkan seluruh halaman istana selama seminggu penuh. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum lega. Ia telah berhasil lolos dari jebakan musuh-musuhnya dengan kecerdasannya. Setelah kejadian itu, raja semakin percaya kepada Abu Nawas dan tidak mudah lagi dipengaruhi oleh fitnah orang lain. Kepercayaan antara mereka semakin kuat, dan Abu Nawas tetap menjadi penasihat yang disayang oleh raja dan rakyat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Taruhan yang berbahaya. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini, belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid.
"Bukankah begitu hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung. Kata Abu Nawas memberitahu, "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya, 100 keping uang emas. Di samping itu, Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati. Kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah, karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa, karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat. Sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan, "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum.
Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas, pedagang yang tamak. Di sebuah kota yang makmur di negeri Baghdad, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Hakam. Ia terkenal bukan hanya karena kekayaannya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang tamak dan licik. Hakam selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Suatu hari, ia mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas yang sering membantu rakyat kecil dalam menghadapi ketidakadilan. Namun, sebagai seseorang yang serakah, Hakam justru merasa tertantang untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dan mencoba mempermalukannya di depan banyak orang. Aku akan membuat Abu Nawas tidak berkutik dan membuktikan bahwa kecerdasannya hanya omong kosong belaka, pikir Hakam dengan senyum licik. Hakam kemudian menyusun sebuah rencana. Ia pergi ke pasar dan membeli sekarung gandum terbaik. Gandum itu kemudian ia bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian ia jemur hingga kering, sedangkan bagian lainnya ia rendam dalam air hingga lembab dan bertambah berat. Setelah itu, ia mencari Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menjual sekarung gandum kepadamu. Tapi karena aku tahu kau adalah orang bijak, aku ingin membuat kesepakatan yang berbeda. Aku ingin menjual gandum ini kepadamu bukan berdasarkan volumenya, melainkan berdasarkan beratnya." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap pedagang itu dengan mata penuh selidik. Ia tahu ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi ia tetap berpura-pura setuju. "Baiklah, mari kita timbang gandummu." Mereka pun pergi ke tempat penimbangan, dan seperti yang diharapkan Hakam, gandum basah yang berat itu membuat timbangan menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Abu Nawas membayar harga sesuai beratnya, yang tentu saja jauh lebih mahal daripada harga yang seharusnya ia bayarkan. Hakam tersenyum puas. Ia merasa telah mengalahkan Abu Nawas dan berhasil menipunya. Orang-orang yang menyaksikan transaksi itu pun mulai berbisik-bisik, meragukan kecerdikan Abu Nawas yang selama ini terkenal. Namun, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah ditipu. Ia berpura-pura tak tahu, dan dengan tenang membawa pulang gandum itu. Tapi ia sudah memiliki rencana balasan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke rumah Hakam dengan wajah yang sedikit cemas. "Wahai pedagang yang baik hati," katanya, "gandum yang kau jual padaku beberapa hari lalu benar-benar luar biasa. Aku ingin membeli lagi, tetapi kali ini aku ingin membuat kesepakatan baru." Hakam tersenyum sinis. "Apa kesepakatanmu, Abu Nawas?" "Begini," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kali ini aku ingin menjual mentega kepadamu. Tapi karena aku ingin jujur sepertimu, aku akan menjualnya bukan berdasarkan volumenya, tetapi berdasarkan beratnya." Hakam yang serakah tentu saja setuju, membayangkan akan mendapatkan mentega dalam jumlah besar. "Bagus sekali. Aku akan membeli mentegamu dengan beratnya, seperti kau membeli gandumku." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas membawa menteganya.
Namun, ada sesuatu yang aneh. Mentega itu masih segar, tetapi ia sengaja menyimpan sebagian mentega dalam keadaan setengah beku, sementara sebagian lainnya sudah mulai mencair. Ketika ditimbang, mentega yang mencair memiliki berat yang jauh lebih tinggi daripada yang masih beku. Akibatnya, Hakam harus membayar jauh lebih mahal daripada harga yang seharusnya ia bayarkan. Setelah transaksi selesai, Hakam tersenyum puas, tetapi ketika ia membawa mentega itu ke rumahnya dan menyimpannya, ia mulai menyadari bahwa mentega yang mencair akan menguap dan mengurangi beratnya. Sadar bahwa dirinya telah ditipu dengan cara yang sama seperti ia menipu Abu Nawas, Hakam pun marah besar. Ia bergegas pergi mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Hakam berteriak, "Abu Nawas, kau telah menipuku. Mentega yang kau jual kepadaku ternyata berkurang beratnya setelah mencair." Abu Nawas yang sedang duduk santai sambil menikmati secangkir teh tersenyum tenang dan berkata, "Wahai Hakam, apakah ini benar? Tapi bukankah kau sendiri menjual gandum kepadaku dengan cara yang sama? Kau menjual gandum yang basah sehingga lebih berat, dan aku harus membayar lebih mahal. Aku hanya mengikuti caramu berjualan." Hakam terdiam. Ia sadar bahwa ia telah terkena jebakan Abu Nawas. Para tetangga yang mendengar keributan itu tertawa terbahak-bahak. "Wahai Hakam," lanjut Abu Nawas, "seperti yang kau lakukan padaku, aku hanya menjual barang dengan cara yang kau ajarkan. Jika kau merasa dirugikan, maka kau harusnya juga sadar bahwa kau telah merugikan orang lain dengan cara yang sama. Kejujuran adalah jalan terbaik dalam berdagang." Dengan wajah merah padam, Hakam tidak bisa berkata apa-apa. Ia menundukkan kepala dan pergi dengan rasa malu yang luar biasa. Sejak hari itu, ia berjanji untuk berdagang dengan jujur dan tidak tamak lagi. Dan sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kelicikan orang yang tamak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum